Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamidil fa'ilil majurid ahata bi kulli syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit dan musibah, serta kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah agar kita dicintai Rasulullah dan nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasul di hari kiamat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya ada 39 sahabiah. Sahabiah adalah sebutan sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya ada 39 sahabiah yang berjasa dalam awal dakwah keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah yaitu Asma binti Abu Bakar. Kita mendengar Abu Bakar, iya. Karena Asma binti Abu Bakar adalah putri dari orang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Abu Bakar ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq dan ibu dari Qatilah bin Abdul Uzza. Asma binti Abu Bakar ini saudaranya adalah Abdullah bin Abu Bakar dan punya adik Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, serta mempunyai suami dari sahabat yang mempunyai perjuangan yang besar, 100 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zubair bin Awam. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asma binti Abu Bakar ini adalah seorang penyair yang handal. Syairnya itu begitu dikenal oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Syairnya memakai bahasa logika dan bayan yang begitu indah. Dan Asma binti Abu Bakar ini adalah seorang sahabat muhajirin yang terakhir wafat, ya, dan alhamdulillah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekitar 100 tahun. Kemudian saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sosok keteladanan Asma binti Abu Bakar ini yang mana kita harus mengikutinya, karena ini merupakan teladan bagi kita semuanya, terutama bagi kaum wanita terhadap Asma binti Abu Bakar ini. Yang pertama, Asma binti Abu Bakar adalah wanita yang mempunyai keberanian. Ya, padahal pada waktu itu banyak wanita, kalau kita tahu wanita di Arab pada saat itu keberaniannya itu hanya 1 dibanding 10. Dan ini adalah merupakan wanita yang berani untuk membela Islam, dan salah satunya adalah yaitu yang berjasa dalam suksesnya hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jasa Asma binti Abu Bakar ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan berlindung ke Gua Sur atau Jabal Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq? Asma binti Abu Bakar itu berjasa menghantarkan bekal untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Bekal itu setelah dibuatkan bekal, kemudian tidak ada hal untuk atau barang untuk menutupinya. Kemudian Asma binti Abu Bakar menyobek ikat pinggangnya. Memang dulu wanita Arab itu punya kebiasaan mengikat pinggangnya. Nah, kemudian ikat pinggangnya itu disobek jadi 2. Satunya untuk menutupi bekalnya, satunya untuk diikat ke pinggangnya. Makanya Rasulullah SAW menjuluki Asma binti Abu Bakar ini menjadi julukan Dzatun Nitaqain, yaitu wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang. Dan Rasulullah berdoa mudah-mudahan Asma binti Abu Bakar mempunyai dua ikat pinggang
yang baik, lebih baik di surga nanti. Subhanallah, subhanallah. Dan keberanian Asma binti Abu Bakar dari situ saja ketika hijrahnya Rasulullah SAW. Pada waktu Abu Jahal mencari Nabi Muhammad SAW, itu Abu Jahal tidak menemukan dan heran, kenapa kok cepat sekali jejaknya tidak diketemukan, padahal tadi malam kenapa tidak ada, dicari di gua tidak ada. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dicari dimanapun ada, maka sasaran yang terakhir adalah yaitu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada Asma binti Abu Bakar. Ditanya Asma binti Abu Bakar, kemana Muhammad? Kemana Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa nggak ada semuanya? Kemudian Asma binti Abu Bakar mengatakan, saya tidak tahu apakah ada orang Arab ketika keluar dari rumahnya kemudian memberitahu kepada anaknya. Tidak ada, memang tidak ada kebiasaan seperti itu. Ya, kemudian Abu Jahal begitu marahnya sampai menampar Asma binti Abu Bakar sehingga pipinya kemerahan. Karena apa? Karena tamparan dari tangannya Abu Jahal dan antingnya jatuh. Ini adalah merupakan sebuah perilaku yang rendah yang ditunjukkan oleh Abu Jahal. Karena apa? Pada saat itu tidak ada orang itu laki-laki menampar perempuan yang merdeka, dan itu merupakan sebuah tindakan yang sangat rendah, dan Abu Jahal merendahkan dirinya sendiri ketika peristiwa itu. Ini adalah merupakan sebuah kebiadaban Abu Jahal. Karena apa? Karena ingin menghadang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, sosok Asma binti Abu Bakar ini adalah orang yang ikhlas berjuang jiwa dan raganya dan juga hartanya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq berhijrah mengikuti hijrahnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ini membawa semua hartanya. Padahal pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang kaya, tetapi hartanya semuanya diambil. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Asma? Mengikhlaskan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Karena apa? Demi jalannya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kakeknya Asma binti Abu Bakar, Abu Kufaha, itu datang karena beliau juga dalam keadaan buta. Kemudian datang ke rumahnya Abu Bakar, kemudian mengatakan, Asma, apakah ayahmu itu membawa semua hartanya dan kamu dan keluarga itu tidak diberi sisa? Kemudian Asma binti Abu Bakar dengan sikap mencari batu, kemudian ditutupi dengan kain, dan tangan kakinya itu diarahkan ke batu itu. Kakek, bahwasanya ayah itu tidak membawa semua harta dan kami disisakan dengan harta yang cukup bagi kami. Dan ini kemudian dirabah batu itu. Kalau begitu memang benar Abu Bakar kalau seperti itu. Karena kalau disisakan semuanya, mau Abu Bakar tidak benar. Padahal surah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq membawa semua hartanya dan tidak disisakan, dan putra-putrinya rela, termasuk Asma binti Abu Bakar. Karena apa? Karena jiwa perjuangannya itu sangat besar sekali, dengan jiwanya, jasmaninya, rohaninya, dan juga hartanya. Kemudian yang ketiga, saudara kita melakukan Allah Subhanahu wa taala, Asma binti Abu Bakar ini adalah sosok wanita salihah yang taat kepada suaminya. Dan Asma binti Abu Bakar ini adalah wanita yang mau hidup dengan suaminya walaupun dalam keadaan miskin. Karena karena Zubair bin Awam, suami Asma binti Abu Bakar ini, itu menikahi Asma binti Abu Bakar tidak punya apa-apa, hanya kuda perang yang dibuat jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi Asma binti Abu Bakar menerima dengan ikhlas, dan tidak di situ saja. Asma binti Abu Bakar bukanlah orang kaya kemudian mengasih harta kepada suaminya, bukan,
tapi Asma binti Abu Bakar dengan ikhlas ya hidup dalam kemiskinan bersama Zubair bin Awam ini. Nah, Asma binti Abu Bakar juga rela membersihkan kuda, ya mandikan kudanya, kemudian memberikan makan, ya kemudian menumbuk biji kurma dan mengangkat sendiri tumpukan biji kurmanya, ya sampai-sampai juga ketemu Rasulullah SAW, kemudian diminta untuk menumpah, Rasulullah tidak mau. Ini adalah merupakan sebuah motivasi sosok dari Asma binti Abu Bakar yang memang dalam kehidupannya itu rela dalam kemiskinan. Dan setelah itu Asma binti Abu Bakar ketika berjuang dalam kehidupannya miskin, kemudian diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan rezeki dan menjadi cukup, sampai Asma binti Abu Bakar mengatakan, saya ketika menjadi orang yang bercukupan ini seperti orang yang keluar dari perbudakan. Karena apa? Begitu pahit dan miskinnya Asma binti Abu Bakar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum wanita, mari kita tiru Asma binti Abu Bakar ini, seorang sahabiah yang begitu gigih, ya berani, kemudian juga ikhlas perjuangannya, dan juga taat kepada suaminya, dan juga panutan bagi keluarganya. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita semuanya, terutama bagi saudara-saudari kita yang perempuan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi mereka dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.